Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir ringkas surat-surat yang terdapat dalam juz 28. Di pertemuan kemarin kita sempat membahas ayat pertama dalam surah At-Tolak. Tapi untuk mengingatkan kembali, surat At-Tolak itu adalah surat ke-65. Ya, dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau kita flashback kembali terhadap apa yang sudah kita bahas, ada beberapa poin yang telah kita simpulkan. Taib yang pertama, selain dikenal dengan nama surah At-Tolak, para ulama mengistilahkan surat ini dengan istilah suratun nisa al-qusra, surat An-Nisa yang pendek. Sedangkan surat An-Nisa yang panjang yaitu yang terdapat dalam surat keempat dalam Al-Quran. Surat An-Nisa maupun surat At-Tolak bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan perempuan. Nyatanya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan sampai Allah Subhanahu wa taala membuat 2 surat khusus yang berbicara tentang masalah perempuan. Kemudian yang kedua, kemarin kita bahas tentang perbedaan pendapat para ulama tentang sababun nuzul dari surat ini. Ada yang mengatakan surat ini sababun nuzulnya adalah kejadian yang dialami Nabi sendiri ketika beliau menceraikan Hafsah. Tetapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya surat ini turun gara-gara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melakukan kesalahan ketika menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Sehingga para ulama berbeda pendapat sabab nuzulnya yang mana. Meskipun di dalam kitab tafsir lebih banyak pendapat yang kedua daripada pendapat yang pertama. Memang Nabi pernah menceraikan Hafsah, tetapi tidak sampai membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus yang berbicara tentang perceraian. Adapun Abdullah bin Umar karena salah dalam menceraikan istrinya, maka membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat ini. Kemudian yang ketiga, kemarin kita telah membahas sekilas tentang apa yang terkandung di dalam ayat yang pertama. Yang pertama, kita memperhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa." Ini adalah ungkapan yang unik. Manggilnya nabi tapi kemudian langsung berpindah kepada orang-orang beriman. Kemarin telah kita sampaikan juga ada 2 kemungkinan. Memang yang dipanggil nabi, tapi bagaimanapun nabi itu pasti menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya gaya bahasanya unik. Wahai nabi, jika kalian menceraikan istri kalian, itu kan gak nyambung. Harusnya nyambungnya itu gini, wahai nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, atau wahai orang-orang beriman, jika kalian menceraikan istri-istri kalian. Itu nyambung. Tapi ini kok Nabi tiba-tiba informasinya adalah kepada orang beriman. Maka para ulama mengatakan kemungkinan yang pertama adalah
Nabi itu memang bertugas untuk menyampaikan apa yang diturunkan atau diinformasikan Allah kepada beliau, kepada umatnya. Yang kedua, ada yang berpendapat karena masalah perceraian itu adalah masalah yang agung, maka panggilannya tidak cukup dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nabiyyu. Dan sebagaimana kita ketahui, nabi itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja menggunakan kata ya ayyuhan nabiyyu daripada ya ayyuhalladzina amanu. Selain itu, juga para ulama tafsir mengamati ada perbedaan gaya bahasa ya ayyuhan nabiyyu dan ya ayyuhar rasulu. Kalau ya ayyuhan nabiyyu itu berarti konsekuensi hukumnya berlaku untuk nabi dan umat beliau. Tapi kalau Allah menggunakan gaya bahasa ya ayyuhar rasulu, maka hukum yang terkandung hanya berlaku untuk rasul, tidak berlaku untuk umatnya. Kemudian Allah menginformasikan kalau kalian menceraikan istri kalian, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya secara wajar, dan hitunglah masa iddah itu. Bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, janganlah kalian mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah kalian, dan jangan pula istri yang dicerai keluar dari rumah suami-suami mereka. Yang demikian itu adalah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sudah mendolimi dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Baik, di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang berbagai macam cerai. Cerai kalau dilihat dari segi jumlahnya terbagi menjadi berapa? Bapak Ibu? Tiga gitu ya. Talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1, talak 2 itu berpotensi untuk rujuk, tapi kalau sudah talak 3 nggak bisa rujuk. Bisa menjadi pasangan kembali dengan syarat istri yang sudah dicerai nikah dengan suami baru, menjalani kehidupan rumah tangga yang normal, dia digauli, tetapi qadarullah ternyata kehidupan rumah tangga yang kedua juga berakhir dengan perceraian, masa iddahnya selesai, bisa menikah kembali dengan mantan suami yang pertama. Yang kedua, perceraian dilihat dari segi ucapannya, dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama sorih, yang kedua kinayah. Ada cerai yang lafalnya terang-terangan atau jelas, dan ada cerai yang lafalnya ambigu. Yang lafalnya jelas misalnya gimana? Ya langsung ngomong, aku cerai dirimu dengan talak 1. Aku cerai dirimu dengan talak 2. Nah itu talak yang sifatnya sorih atau jelas. Tetapi ada juga lafal cerai yang ambigu. Kalau ambigu atau samar-samar, maka harus ditanyakan kepada yang mengucapkan maksud dari ucapannya itu apa. Misalnya ada seorang suami mengatakan, aku sudah tidak tahan untuk hidup dengan kamu, gitu ya. Aku sudah tidak tahan hidup bersamamu. Maka kalau istri kemudian bingung dengan maksud dari kalimat suaminya itu, ditanyakan, Mas, maksud kalimatmu itu apa? Kalau kemudian maksud dari suami cuma mengungkapkan emosi, tidak jatuh cerai. Tapi kalau kemudian suami mengatakan itu adalah bentuk lafal talak 1ku kepadamu, maka jatuh cerai. Atau kalimat yang sering kita dengar, suami itu kemudian berkata, lebih baik kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah, itu maksudnya apa? Kalau kemudian maksudnya cuma emosi, tidak mencerai, tidak jatuh cerai, tapi kalau kemudian diniatkan untuk mencerai, jatuh cerainya. Kemudian yang ketiga, talak dari segi syariat. Dibagi menjadi berapa? 3. Ada talak sunnah, talak
bid'i atau bid'ah, dan yang ketiga talak yang tidak sunnah dan tidak bid'ah. Talak yang sunnah contohnya apa? Mentalak istri ketika sedang suci, ya, bukan dalam keadaan haid. Mentalak istri dalam keadaan bukan baru saja digauli, gitu ya. Dalam keadaan suci, tapi kalau kemudian baru saja digauli, maka itu tidak boleh. Itu termasuk talak yang hukumnya bid'i atau bid'ah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada istilah talak yang bukan sunnah, bukan juga bid'ah. Misalnya apa? Menceraikan istri yang sudah menopause atau sudah tidak haid lagi, dan menceraikan istri yang belum mengalami haid. Itu kata para ulama masuknya di kategori yang ketiga. Bukan sunnah, bukan juga bid'ah. Kemudian pembagian yang terakhir, talak berdasarkan konsekuensinya. Dibagi menjadi berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu kok diem gitu ya. Dua, ada talak bain sugro, ada talak bain kubro. Talak bain sugro itu mereka bisa jadi pasangan kembali, tapi harus ada akad yang baru. Berarti kalau ada akad baru harus ada walinya, harus ada saksinya. Kalau memang menuntut adanya mahar, juga harus ada maharnya. Tapi kalau talak bain al-kubro itu adalah istilah lain dari talak tiga. Mereka pisah, nggak bisa kumpul kembali secara langsung, harus ada prosedur yang seperti talak tiga. Kemudian di pertemuan kemarin juga sudah kita bahas kenapa sih di dalam Islam perceraian itu dibolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu tidak setiap pernikahan itu berujung kepada kebahagiaan. Terkadang ada pernikahan yang justru bersifat mendolimi, maka Islam memberikan solusi agar kedoliman itu tidak semakin panjang dan semakin jauh, maka putusan saja pernikahannya dengan perceraian. Dan di dalam Islam pernikahan itu bisa putus sebabnya apa? Sebabnya apa? Nah, jawaban Pak Jarod tadi 5 gitu ya. Ada 5 penyebab pernikahan itu putus. Yang pertama apa? Kematian, ya, kematian pasangan kita. Yang kedua, cerai. Yang ketiga, fasakh, pembatalan pernikahan. Sempat nikah, ternyata ada kasus yang menyebabkan pengadilan agama membatalkan pernikahan mereka, dianggap nggak pernah nikah. Misalnya apa? Ternyata setelah nikah, istri ketahuan dia mengidap penyakit HIV, maka bisa difasakh, dianggap tidak ada pernikahan. Atau setelah diteliti ternyata antara pengantin laki-laki dan perempuan ada hubungan mahram. Ternyata ini pernikahan antara bule dengan keponakan. Maka pernikahan yang sudah dilakukan dianggap batal, dianggap tidak ada. Kenapa? Karena dilarang di dalam Islam. Kemudian yang keempat, khulu. Apa itu khulu? Permohonan perceraian dari pihak istri. Ya, karena merasa terdolimi oleh suami dan istri tidak punya hak untuk menceraikan, dia mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Kalau kemudian ternyata alasan yang disampaikan oleh pihak istri diterima oleh pengadilan agama, maka hubungan pernikahan mereka bisa putus. Dan yang kelima, li'an. Apa itu li'an? Suami menuduh istrinya berzina. Maka konsekuensi menuduh istrinya berzina, dia harus bersumpah 4 kali sumpah kalau memang istrinya benar-benar berzina, dan sumpah kelima dia bersedia menanggung konsekuensi kalau ternyata tuduhannya itu salah. Ditanggapi oleh istri, sumpah 4 kali kalau tuduhan suaminya itu tidak benar, dan sumpah kelima dia mengucapkan saya menerima konsekuensi kalau ternyata yang dituduhkan
suami saya itu benar. Kalau kemudian ada kejadian dari 5 hal ini, maka pernikahan itu dianggap putus atau batal gitu ya. Tip. Kemudian kita lanjutkan di ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berkata, fa idza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dawai adli minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah mereka dengan cara yang baik atau lepas mereka dengan cara yang baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kalian, dan hendaknya kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Tip. Masih berbicara tentang konteks perceraian. Di ayat kedua ini Allah semakin mempertegas tentang konsep iddah. Apa itu iddah? Iddah itu adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya perceraian. Dan iddah itu bermacam-macam. Yang pertama, ada iddah bagi perempuan yang dicerai, maka terbagi menjadi beberapa kelompok. Kalau iddahnya adalah karena perceraian, maka bagi perempuan yang masih aktif haid, masa iddahnya adalah 3 kali quru. Para ulama fikih berbeda pendapat quru itu maknanya haid atau suci. Tetapi para ulama lebih banyak yang menganut pendapat quru itu artinya suci. Jadi ketika dia suci, dia ditalak, maka masa iddahnya itu sampai 3 kali suci berikutnya. Kemudian kalau perempuan yang diceraikan itu ternyata sudah menopause atau tidak mengalami haid, maka masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Rata-rata harusnya perempuan itu mengalami menopause pada usia 60 tahun. Tapi karena manusia semakin hari mengkonsumsi makanan kimia lebih banyak, lebih sering, maka faktanya banyak perempuan sekarang usia 50 tahun saja sudah menopause. Apalagi perempuan-perempuan yang tidak doyan sayur. Itu bahkan para dokter mengatakan tidak menutup kemungkinan kalau doyan makanan kimiawi, tidak doyan sayur, usia 40 sudah menopause. Maka ini adalah sebuah hal yang memprihatinkan karena bisa saja suami masih ingin punya anak ketika istrinya berusia 40 tahun. Kemudian yang ketiga, wanita yang diceraikan kalau dia hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Jadi ada 3 golongan wanita yang diceraikan. Yang pertama yang masih aktif haid, masa iddahnya berapa? 3 kali quru. Yang kedua, kalau sudah menopause atau tidak mengalami haid, berapa lama? 3 bulan. Dihitung dari sejak dijatuhkan talak. Kalau mentalaknya adalah mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal masa iddahnya selesai. Kemudian kalau wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Yang kedua, ada iddah karena kematian suami. Kalau wanita yang diceraikan mati, dia tidak hamil,
maka masa iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Dan saya ingatkan kembali, hitungan bulannya pakai hijriyah, bukan masehi, gitu ya. 4 bulan 10 hari. Dan bilangan bulan dalam Islam itu cuma 2, kalau enggak 29, 30. Di dalam kalender Islam tidak dikenal 1 bulan kok cuma 28 hari. Dan di dalam Islam tidak dikenal 1 bulan kok sampai 31 hari. Karena Nabi sendiri yang mengatakan asyahru hakada, hakada, wahakada, asyahru hakada, wahakada, wahakada. Ya. Nabi memberikan batasan bulan itu kalau enggak 29 ya 30 hari. Kalau kemudian tidak hamil, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau kemudian hamil, maka masa iddahnya sama seperti yang pertama sampai dia melahirkan. Kemudian yang ketiga, ada wanita yang belum digauli, dicerai tapi belum digauli, maka dia tidak punya masa iddah. Ya, misalnya bapak ketika akad dengan wali dari calon istri bapak, bapak ngelirik ternyata mbaknya lebih cantik. Kepikiran, akhirnya istri yang sudah dinikah itu nggak disentuh sama sekali, kepikiran mbaknya terus, gitu ya. Maka ceraikan saja, toh si perempuan ini nggak punya masa iddah. Dia kemudian setelah dicerai langsung bisa nikah dengan laki-laki lain. Bapak setelah menceraikan dirinya, kalau diperkenankan bisa menikahi mbaknya, gitu ya. Atau menikahi seorang anak perempuan, ternyata ibunya lebih cantik. Kalau kemudian naksirnya sama ibunya, anaknya jangan disentuh, jangan digauli, gitu ya. Ceraikan saja, ya. Sama-sama enaknya. Wanita yang dicerai belum digauli, nggak punya masa iddah, dan bapak tidak terlarang kemudian untuk menikahi ibunya. Yang nggak boleh itu kalau mengumpulkan 2 bersaudara, yang nggak boleh itu kalau mengumpulkan menikahi ibu dan anaknya, gitu ya. Gitu ya. Mungkin nggak? Mungkin. Saya pernah mengalami, tapi bukan kasus yang kedua, kasus yang pertama. Ketika sudah terlanjur akad, datang perempuan cantik. Kemudian setelah akad itu tanya, tadi siapa? Gitu. Mbakku. Gitu ya. Kepikiran, kok lebih cantik gitu ya. Kok nggak kelihatan ketika aku datang ke rumah bapakmu gitu ya. Kemudian saya kira cuma dalam sintron, tapi diungkapkan beneran. Maaf ya, aku kok kepikiran mbakmu terus. Akhirnya dia lapor sama bapaknya. Nah, bapaknya itu alhamdulillah paham fikih. Anak saya udah kamu sentuh belum? Kamu gauli belum? Belum. Kamu pingin nikahin mbaknya? Ya, ya sudah diceraikan. Besok saya nikahkan kamu dengan mbaknya. Kalau mbaknya mau. Saya kira mbaknya nggak mau. Ternyata mbaknya mau. Iya, lucu banget. Saya sampai pulang tuh mikir terus, ini kok kayak mimpi ya, kayak sinetron ya gitu ya. Semudah itu kemudian menceraikan, semudah itu kemudian menikahkan. Tapi karena mereka semua paham fikih, ya nggak masalah. Kenapa bisa dilepaskan begitu saja? Nah inilah untungnya kalau nikah nggak pakai pacaran, nggak punya perasaan dulu, gitu ya. Wong aku belum punya perasaan kepada kamu, kamu juga belum punya perasaan kepadaku, cerai nggak masalah, gitu ya. Berbeda kalau kemudian pacaran dulu sudah punya perasaan, dicerai itu berat, gitu ya. Enak aja, gitu ya. Mungkin gara-gara pacaran, tapi kalau nggak pacaran dulu, ya udah. Karena saya juga belum kamu gauli, saya nggak punya masa iddah. Habis ini saya kemudian menikah dengan laki-laki lain, juga sebebas kamu menikahi kakak saya. Tip. Itu kayaknya kalau dibuat film menarik. Nanti yang nonton banyak. Tip gitu ya. Oke. Kemudian di dalam ayat ini Allah perintahkan
ketika masa iddah itu berpikirlah, apakah kalian akan melanjutkan melepaskan atau kalian tidak jadi untuk melepaskan. Maka di antara fungsi masa iddah itu adalah masa berpikir bagi pihak laki-laki. Selain itu, masa iddah itu juga berfungsi untuk mengetahui apakah si istri ini hamil. Karena kadang-kadang sudah terlanjur ditalak satu, begitu tahu ternyata istrinya hamil, nggak dilanjutin, akhirnya rujuk. Maka itu penyelesaian yang lebih baik daripada bercerai. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah mengatakan kalau kalian rujuk, maka harus mendatangkan 2 orang saksi. Nah, untuk keberadaan 2 orang saksi ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dalam masalah rujuk atau cerai harus ada 2 orang saksi. Kalau enggak ada 2 orang saksi, cerai dan rujuknya tidak sah. Ini pendapat pertama. Tetapi pendapat kedua lebih kuat. Mau ada saksi atau tidak, seseorang ketika merujuk atau mencerai, rujuk dan cerainya sah. Akan tetapi lebih bagus kalau dalam rujuk dan cerai itu ada saksinya. Apa sih fungsi saksi dalam peristiwa rujuk dan cerai? Fungsinya adalah biar orang yang rujuk dan cerai ini tidak main-main. Nikah itu ibadah, maka tidak boleh dipermainkan. Bisa jadi keberadaan saksi ini menjadi penasihat dalam pernikahan mereka. Karena mungkin si pengantin laki-laki maupun perempuan sama-sama orang awam, sama-sama hanya karena emosi kemudian mengucapkan cerai, sepakat untuk cerai. Bisa jadi keberadaan saksi ini mencegah mereka bercerai karena pemahaman agama mereka nol disampaikan kepada orang yang sudah punya pemahaman agama. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan kalau ayat ini lebih pasnya 2 orang saksi itu adalah ketika rujuk. Tapi kalau cerai tidak harus atau tidak diwajibkan ada 2 orang saksi. Jadi terkesan ada 3 pendapat tentang 2 orang saksi dalam rujuk dan cerai. Ada yang mengatakan dalam rujuk dan cerai harus ada 2 orang saksi. Yang kedua pendapat yang mengatakan tidak harus, tetapi kalau ada itu lebih baik. Yang ketiga yang harus ada 2 orang saksi itu ketika rujuk saja, sedangkan cerai tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat kedua dengan ayat yang populer dengan berkata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Ternyata ayat yang populer ini Allah masukkan dalam peristiwa perceraian. Sehingga para ulama mengatakan orang kalau bercerai atau rujuk selama cerai dan rujuknya dalam ketakwaan. Ketakwaan itu maksudnya apa? Cerai dan rujuknya nurut pakai aturan Islam, bukan dengan kemauan sendiri. Dia mau bersabar dengan aturan hukum yang Allah berikan, tidak dengan nafsunya sendiri. Maka nanti Allah akan berikan jalan keluar entah dalam rujuknya atau dalam cerainya. Jadi sebenarnya ayat ini konteks khususnya adalah dalam perceraian. Tetapi para ulama tafsir mengatakan ada kaidah dalam tafsir al-ibrah bi umumil lafdi la bi khusus sabab. Pelajaran dari sebuah ayat itu adalah umumnya lafal bukan karena kekhususan sebab. Sebab kalimat ini memang perceraian. Tapi bukan cuma perceraian yang menyebabkan seseorang itu dapat jalan keluar.
Sehingga ayat ini konteksnya umum, tidak hanya ketika bercerai bertakwa dapat jalan keluar, di luar perceraian pun kalau orang itu bertakwa, dia juga bakal dapat jalan keluar. Paham ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dari sini kita paham ternyata rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang arahnya disangka-sangka dan rezeki yang arahnya tidak disangka-sangka. Rezeki yang arahnya disangka-sangka itu apa? Misalnya seorang pegawai itu kalau tanggal 1 gajian, maka gajian pada tanggal 1 itu adalah rezeki yang disangka. Udah pasti. Setiap tanggal 1 dia gajian, itu rezeki yang disangka, yang dia ketahui. Tetapi jangan lupa ada rezeki yang kedua, yang dia tidak tahu kapan datangnya dan bentuknya bagaimana. Dan ini muncul karena ketakwaan. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu contohnya apa? Hadiah. Bapak Ibu tidak pernah bisa tahu kapan Bapak Ibu dapat hadiah. Dan Bapak Ibu juga tidak tahu hadiahnya apa. Mungkin bagi pandangan orang Jawa sepele. Tapi kalau kita pakai kacamata ayat ini, maknanya begitu luar biasa. Karena seseorang itu dapat rezeki yang tidak disangka karena ketakwaannya. Misalnya apa? Orang Jawa itu kan suka bagi-bagi makanan bancaan. Mungkin fisiknya bancaan. Tapi bisa jadi sebab bancaan itu datang ke rumah kita gara-gara kita bertakwa. Paham ya? Dan biasanya yang memikirkan rezeki itu datangnya dari mana? Mohon maaf, orang yang miskin. Kalau orang kaya itu kayaknya kalau dapat rezeki nggak dipikir. Tapi kalau orang miskin tuh peka. Oh ini karena dari arah yang disangka, yang ini dari arah yang tidak disangka. Saya itu dulu anak yatim. Satu kampung itu mohon maaf, yang yatim cuma warga saya. Suatu ketika hujan deras, ibu itu beras nggak punya, bahan untuk dimasak juga nggak punya, duit juga habis. Tiba-tiba tetangga saya itu memberikan oleh-oleh hadiah. Dia habis liburan dari Singapura dan dia beli makanan khusus diberikan untuk saya dan kakak saya. Saya kemudian ketika kecil mungkin nggak mikirin, ini cuma makanan ketika saya lapar Allah ngasih rezeki. Tapi ketika saya gede kemudian saya mikir jangan-jangan karena ibu bertakwa Allah kemudian ngasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Tetangga segang itu banyak. Tapi kenapa yang diberikan cuma ibu saya? Tetangga segang itu banyak, tapi kenapa ketika hujan-hujan tetangga saya itu kemudian nekat untuk menghantarkan ke rumah saya? Padahal ngasihnya nanti setelah hujan kan bisa. Tapi enggak, ketika hujan deras pun oleh-oleh itu segera diberikan. Kemudian ternyata ibu sedang gak ada uang, gak ada makanan. Jadi jangan pernah remehkan hadiah yang datang kepada bapak dan ibu. Jangan lihat fisiknya, tapi lihat sebabnya. Mungkin hadiah ini Allah berikan kepada saya karena saya bertakwa kepada Allah. Paham ya? Kalau sudah tahu konsep rezeki seperti ini, saya yakin apapun yang diberikan kepada bapak dan ibu, gak ada yang diremehkan. Karena mikirnya bukan fisiknya, tapi mikirnya sebabnya dan arahnya. Paham ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa may yattaqillah ya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah
memberikan kecukupan kepadanya. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah menuntaskan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Baik, di kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah lanjutkan dengan kalimat wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Perlu saya luruskan, tawakal itu sebenarnya identik dengan usaha. Kalimat ikhtiar itu sebenarnya identik dengan memilih. Jadi ikhtiar itu maknanya bukan usaha. Ikhtiar itu artinya memilih. Dari kata ikhtara, yakhtaru ikhtiaron, yang artinya memilih. Tapi kalau usaha, nah kata yang digunakan dalam Islam diantaranya adalah tawakal. Maka Rasulullah ketika berbicara tentang rezekinya burung, gaya bahasanya adalah tawakal. Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Yaghdu hisaman wa taruhu bitonan. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, burung gara-gara keluar dari sarangnya terbang mencari makanan, itu gaya bahasa yang digunakan tawakal. Sehingga mohon maaf, kata yang lebih pas untuk usaha itu bukan ikhtiar tetapi tawakal. Dalam mencari rezeki diawali dengan doa, dilanjutkan dengan ikhtiar, dan diakhiri dengan tawakal. Kita doa dulu, kemudian kalau dihadapkan antara halal dan haram, itu artinya ikhtiar, kita tetap milih yang halal, meninggalkan yang haram. Kemudian kita melakukan usaha seoptimal mungkin, itu namanya tawakal. Ya. Ada juga ulama yang menafsirkan tawakal itu adalah pasrah setelah usaha yang optimal. Setelah Bapak bekerja selama sebulan, Bapak kemudian pasrah kepada Allah apakah besok tanggal 1 gajian atau ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru tawakal. Paham ya? Tip. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum. Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi atau menopause di antara istri-istri kalian, inirtabatum, kalau kalian ragu tentang masa iddahnya, fa'iddatuhunna salah satu ashur, maka masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Wallai lam yahidn, dan juga berlaku bagi perempuan yang tidak mengalami haid alias belum balik. Saya sempat ditanya, batas perempuan untuk dinikahi itu berapa? Maksudnya batas minimal. Memang di dalam Islam tidak ada nas yang khusus yang berbicara tentang batas minimal perempuan itu boleh dinikahi. Kenapa? Karena berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang selera, berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang niat. Bisa jadi ada orang menikahi gadis yang masih kecil atau belum balik. Nikahnya itu bukan diniatkan untuk menggaulinya, tapi dalam rangka menjalin hubungan baik dengan keluarga si gadis. Paham ya? Apalagi mendapati ayah dari si gadis ini ternyata sudah tua. Mumpung masih hidup bapaknya, saya berhutang budi kepada bapaknya, saya nikahin saja anak perempuannya meskipun belum balik. Jadi mohon maaf, tidak setiap orang atau setiap laki-laki yang menikahi perempuan belum balik itu niatnya adalah nafsu atau seksual. Bisa jadi karena ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga si gadis, mumpung bapaknya masih hidup, saya nikahin sekarang.
Daripada saya menunda dia sampai balik dulu, ternyata bapaknya sudah meninggal. Sehingga bapaknya bisa melihat saya itu berhutang budi kepada beliau, saya kemudian berusaha berterima kasih kepada beliau dengan menikahi anaknya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah. Rasulullah begitu cinta kepada Abu Bakar, tapi rasa cinta ini kayaknya kurang lengkap kalau Abu Bakar tidak menjadi keluarga beliau. Salah satu cara agar Abu Bakar menjadi keluarga beliau adalah dengan beliau menikahi Aisyah. Paham ya? Kalau pendapat Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi itu masih kecil. Karena ada sebagian penelitian yang mengatakan Aisyah itu ketika dinikahi oleh Nabi usianya nggak kecil. Ada penelitian yang terbaru mengatakan Aisyah itu ketika dinikahi oleh Nabi usianya 14 tahun. Sudah balik belum? Sudah. Rata-rata kan 12 tahun udah haid gitu ya. Berarti kalau 14 tahun berarti sudah haid, sudah balik. Sehingga kalau kita mendapati orang-orang kafir atau misionaris menyerang Nabi Muhammad, menuduh Nabi Muhammad selaku pelaku pedofili, kita bisa menggunakan teori ini. Ya. Tidak semua ulama sepakat Nabi menikahi Aisyah pada usia 7 tahun. Ternyata ada penelitian lain yang mengatakan dinikahi pada usia 14 tahun. Dan usia 14 tahun itu sudah balighoh. Gitu ya. Maka ketika kita hadirkan bukti ini, misionaris orang kafir yang nuduh Nabi Muhammad pedofili langsung runtuh tuduhannya. Paham ya? Gitu. Ya mau dikatakan Ibunda Aisyah masih 7 tahun atau sudah 14 tahun, tentu saja pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah itu bukan cuma pernikahan biasa, tetapi pernikahan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi akan menikahi Aisyah kan pakai mimpi dulu. Nabi mimpi melihat lukisan yang tertutup oleh kain, kemudian tanya kepada Jibril, ini lukisan siapa? Jibril mengatakan dalam mimpi itu lukisan calon istrimu. Ketika dibuka ternyata wajah Aisyah. Nabi mimpi beberapa kali, kemudian besok paginya tanya kepada Aisyah ketika bertemu dengan Aisyah, ya Aisyah bagaimana pendapatmu tentang mimpiku itu? Aisyah yang konon pada saat itu masih berusia 7 tahun, jawabannya tidak seperti anak usia 7 tahun saat ini. Aisyah pada usia 7 tahun mengatakan, kalau memang itu adalah takdir Allah, maka kita pasti akan jadi suami istri. Anak usia 7 tahun jawabannya kayak gitu. Anak kita gitu ya, masih minta jajan gitu ya. Gitu ya. Artinya pernikahan Nabi dengan Aisyah itu sebenarnya skenario Allah. Dan gak mungkin Allah menskenario pernikahan yang bersifat mendolimi. Lagi pula Nabi menikahi Aisyah ketika masih kecil itu baru akad. Baru sehidup serumah ketika nanti hijrah beberapa tahun kemudian, dan Aisyah kemudian sudah lebih dewasa, sudah balighoh gitu ya. Sehingga mau dikatakan 7 tahun kita bisa membantah, mau dikatakan 14 tahun kita juga bisa membantah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginformasikan wanita yang menopause maupun yang tidak mengalami haid maka masa iddahnya 3 bulan, dan perempuan yang hamil maka masa iddahnya sampai mereka melahirkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan pada urusannya kemudahan. Ada masa iddah yang belum kita bahas. Yang pertama, masa iddah wanita yang khulu, yang menuntut cerai. Itu masa iddahnya berapa? Wanita nuntut cerai, khulu. Kalau nanti kemudian jatuh cerainya, masa iddahnya berapa lama?
1 kali haid. Demikian juga kalau pernikahan itu fasah dibatalkan, maka masa iddah perempuan yang pernikahannya dibatalkan adalah 1 kali haid. Kalau caranya benar, maka hitungannya adalah suci. Tapi kalau caranya tidak normal, maka hitungannya adalah haid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itu adalah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar baginya pahala. Di dalam Al-Quran belum pernah ada janji Allah kepada orang yang bertakwa sebanyak orang yang bertakwa ketika dia bercerai atau ketika dia merujuk. Kalau Bapak Ibu hitung janji Allah kepada orang yang bertakwa ketika mencerai dan merujuk ada berapa? Coba dihitung. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama diberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Cukuplah Allah bagi dirinya. Yang keempat, yusra, akan diberikan kemudahan. Yang kelima, yukaffir anhu sayyi'atihi, akan diampuni dosa-dosanya. Dan yang keenam, wa yu'zim lahu ajra, pahalanya akan dibesarkan. Jadi kesimpulannya, orang yang menceraikan dengan ketakwaan atau merujuk dengan ketakwaan, baik yang menceraikan atau yang diceraikan, janji Allah kepada mereka 6. Paham ya? Saya belum pernah menemukan janji Allah kepada orang yang bertakwa sebanyak ini. Kenapa janji Allah kepada orang yang bertakwa dalam perceraian dan rujuk itu begitu banyak? Karena Allah tahu ujian terberat dalam pernikahan itu apa? Perceraian. Maka ketika diuji dengan ujian terberat kok masih sempat-sempatnya bertakwa, maka sudah pantas Allah kemudian memberikan berbagai macam janji kepadanya. Paham ya? Sekaligus juga informasi, bertakwa ketika cerai itu nggak gampang. Ya. Karena al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Orang yang tahajud di sepertiga malam terakhir, membaca surat yang lama, berdiri yang lama, tentu saja pahalanya lebih besar daripada yang tahajud di awal malam, suratnya pendek-pendek, ringkas. Paham ya? Ada orang yang cerai nggak bertakwa. Tapi ada juga orang yang bercerai dengan bertakwa. Maka kalau perceraian itu diiring dengan ketakwaan, janji Allah nggak main-main. Setidaknya 6 yang Allah janjikan kepada dirinya. Di antaranya adalah yang kita bahas di pertemuan kemarin. Jangan takut untuk bercerai kalau memang dengan mempertahankan pernikahan yang terjadi adalah kedzaliman. Kadang-kadang seorang laki-laki takut bercerai karena nanti kalau bercerai anaknya nanti yang ngurus siapa. Dan perempuan pun takut bercerai karena nanti kalau dicerai saya harus mencari nafkah dengan cara apa. Padahal saya tidak punya skill, tidak punya ijazah yang tinggi, selama ini jadi ibu rumah tangga, penghasilan satu-satunya dari suami. Maka ketika laki-laki dan perempuan bertakwa dalam perceraiannya, Allah menjanjikan 6 hal.
Nggak perlu takut kalau kamu memikirkan pendidikan anakmu, pengasuhan anakmu, perawatan anakmu. Cerai saja selama kamu bertakwa, nanti ada yang ngurus anakmu. Dan demikian juga perempuan jangan takut menjadi janda, jangan takut nanti cari nafkahnya bagaimana, karena yang ngatur rezeki itu adalah Allah, bukan suami. Baik, demikian. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Sisa waktu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mendapatkan amplop dari non-muslim. Baik. Islam tidak melarang kita bermuamalah dengan orang kafir. Yang diatur adalah muamalahnya harus halal. Orang kafir ngasih hadiah kepada bapak, entah wujudnya uang atau barang, selama uang dan barang itu diperoleh dengan cara yang tidak dilarang dalam Islam, bapak boleh menerimanya. Dibuktikan Nabi itu pernah menerima hadiah dari orang kafir dan Nabi menerimanya. Selama pemberian ini tidak dilarang dari Islam, tidak dilarang dari segi jalurnya maupun barangnya. Wallahu a'lam bishawab. Selama bukan ada niat khusus. Kalau kemudian ngamplopi tapi ada niat khusus, maka sebaiknya jangan diterima. Atau kalaupun menerima dengan cara menyakitkan dirinya. Ku terima amplopmu saja, tapi niatmu saya tolak. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi minta. Bukan saya, Pak. Itu sifat dasar laki-laki. Pak Margono juga. Ya. Hmm. 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 Kalau tanya. Oh. Hmm. Hmm. Pas masa muda nggak tanya istri kayak gitu. Waktu masih muda istri emang nggak pernah ngomong kayak gitu. Wah. Ya. Ya, yang pertama, memang standar kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Pak Margono ketika ditanyain Pak mau dimasakin apa itu sudah bahagia gitu ya. Tapi kadang-kadang bagi laki-laki yang lain itu bukan standar bahagianya gitu ya. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah sifat dasar laki-laki itu adalah seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau diminta oleh istrinya itu senang gitu ya. Jadi kalau istri minta duit, minta dibayarin, minta dibeliin sesuatu, laki-laki itu fitrahnya senang. Karena merasa dihargai atas hasil kerjanya. Dan bahkan laki-laki akan tersinggung, sakit hati, kalau istri nggak pernah minta. Makanya nasihat saya, meskipun perempuan itu punya penghasilan, sudah punya duit, jangan menjatuhkan harga diri suami dengan tidak minta. Tetap minta, biar suami itu dihargai, dihormati, bahagia. Adapun sebab kebahagiaan Pak Margono di waktu tua adalah ketika ditanyain mau dimasakin apa, nah itu pengalaman pribadi masing-masing. Kalau saya dari awal saja sudah ditanya mau dimasakin apa. Ya. Karena saya tahu istri saya bisa masak, bukan pintar masak, saya kemudian menjawab terserah.
Dan saya termasuk orang yang tidak rewel dalam masalah makanan. Kenapa? Saya malu kepada salah seorang ulama salaf yang cerita, saya itu seumur hidup cuma kenal 6 makanan. Seumur hidup saya cuma kenal 6 makanan. Padahal makanan di zaman beliau itu juga sudah melimpah seperti kita. Tapi beliau cuma mencukupkan kenal 6 makanan. 2 di antaranya itu apa? Kurma sama semangka. Yang 4 ini kemudian bubur, kemudian kambing bakar dan sebagainya. 6. Beliau kemudian kalau diberi tawaran makan menu ketujuh, beliau tolak. Beliau nggak pingin jadi orang yang ambisius untuk makan saja ribet. Orang zaman sekarang kan kalau mau makan ribet, ke Tawangmangu. Ngapain? Lapar ke warung depan rumah aja selesai. Tapi ada orang yang ribet ke Tawangmangu. Saya itu ngeliat di YouTube, ada YouTubers yang aneh-aneh. Ke Solo tuh cuma beli es teh. Dan transportasi dari Jakarta ke Solo balik lagi ke Jakarta, naik pesawat. Naik pesawatnya itu aja 5 juta berangkatnya, pulangnya 5 juta. Es teh yang dia beli cuma 2.500. Untuk beli es teh pengeluarannya 10 juta 2.500 rupiah. Aneh-aneh ya orang zaman sekarang ya. Mau minum aja 10 juta 2.500 rupiah. Mbak udah 10 jutanya nggak usah dikeluarin, 2.500 wong es teh Solo ya sama seperti es teh Jakarta. Paham ya? Es teh tuh bahan bakunya apa sih? Yang penting ada air panas, diseduh dengan teh, dikasih air biar dingin, tambahin es batu, selesai kan? Aneh-aneh gitu ya. Di Jepang itu ada semangka kotak. Kalau bentuknya kotak itu konon harganya puluhan juta. Ketika dibelah rasanya sama dengan semangka yang bulat. Ngapain harus ngeluarin uang puluhan juta untuk makan semangka? Kalau dengan puluhan ribu ternyata semangka ya bisa dimakan. Paham ya? Belilah makanan yang lebih mahal kalau dengan makan makanan tersebut langsung masuk surga. Saya setuju kalau dengan minum es teh 10 juta 2.500 rupiah itu kalau diminum langsung masuk surga. Saya tak beli. Tapi nggak ada jaminan. Nggak ada ceritanya makan makanan tertentu masuk surga, nggak ada. Gitu ya. Makan makanan tertentu diampuni dosa-dosanya nggak ada. Kalau ada mahal saya bayar. Gitu ya. Gitu ya. Makanya ini juga teguran bagi bapak dan ibu yang hobinya kuliner. Kalau di daerah Colomadu Tengkleng sudah ada, ngapain harus ke Klaten? Gitu ya. Jadi mohon maaf, sederhanakan dalam masalah makan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Bapak ini dulu. Oh, ibu. Nggak dengar ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. 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 Hmm.
Baik. Intinya ada perceraian dan wanita yang diceraikan itu sedang dalam menyusui. Baik. Berarti kasusnya adalah karena menyusui itu dia masih dalam keadaan haid, maka masa idahnya adalah salah satu kuruk, 3 kali kuruk. Hanya saja nanti setelah menceraikan, di kelanjutan ayat nanti Allah akan menginformasikan dia harus memberikan upah kepada mantan istri sebagai ganti atas ASI yang diberikan kepada anaknya. Dia tidak berkewajiban memberikan nafkah lagi, tapi berkewajiban memberikan upah. Kenapa? Karena sudah bukan istrinya lagi. Kalau istri kan masih melayani, tapi kalau mantan istri tidak melayani, tapi karena dia menyusui anak mereka berdua, si mantan suami berkewajiban memberikan upah. Upahnya berapa? Memang di dalam Al-Quran tidak ditentukan, tapi ada gambarannya. Gambarannya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Kalau suami adalah orang kaya, nggak boleh pelit. Tapi kalau suami orang tidak kaya, maka semampunya dia, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bapak. Nabi ma'ruf. Dengan cara yang baik. Hadis. Perkara halal yang Allah benci, paling Allah benci. Tip. Yang pertama ya, di pertemuan kemarin sudah kita bahas. Hukum asal dari perceraian itu makruh. Hukum asalnya. Akan tetapi sebagaimana hukum pernikahan, cerai itu hukumnya nanti bisa berubah sesuai dengan kondisi. Bahkan perceraian itu bisa menjadi wajib kalau ternyata dengan mempertahankan pernikahan, satu pihak itu malah terdolimi. Maka meskipun ada perkataan dari Nabi Abghadul halali indallah at-talaq, perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian, maka itu tidak menyebabkan Allah kemudian murka kepada para pelaku perceraian. Karena bisa jadi perceraian itu adalah solusi yang terbaik baginya. Nggak mungkin Allah murka kepada Nabi Muhammad, murka kepada Zaid bin Harisah ketika menceraikan Zainab, yang kemudian Zainab dinikah oleh Nabi. Karena ternyata skenario Allah adalah Zainab menjanda dulu, kemudian nanti dinikah oleh Nabi. Ternyata hikmah perceraiannya adalah supaya Zainab mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada Zaid. Jadi para ulama memandang memang ada hukum asal, tapi nanti ada hukum kemudian yang disesuaikan dengan kondisi. Gitu ya Pak. Ya. Abghadul halal indallah at-talaq itu adalah rambu-rambu. Sebaiknya kalian ketika berumah tangga, kalau ada permasalahan, jangan menjadikan perceraian menjadi jalan keluar yang pertama. Tapi jadikan jalan keluar yang terakhir. Kalau memang seluruh jalan keluar sudah ditempuh, seluruh pintu sudah dimasukin, tapi tidak terjadi perbaikan, maka pintu yang terakhir ini yang ditempuh. Yang terakhir, perkataan Nabi itu juga menunjukkan pernikahan itu adalah misakon golizo, perjanjian yang berat, perjanjian yang agung, sampai-sampai kalau perjanjian yang agung ini putus, membuat arsy-nya Allah itu bergoncang. Jadi konon kalau muslim dan muslimah itu bercerai,
Di antara penyebab arsy-Nya Allah bergoncang itu adalah perceraian. Menunjukkan sebenarnya Allah nggak ridho kalau ada orang menikah kok bercerai. Tapi kalau kemudian ternyata pernikahan itu adalah solusi yang terbaik, bahkan solusi ini Allah sendiri yang informasikan, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian ya. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.